Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini Allah memperjumpakan kita kembali setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat fardu berjamaah. Dan ini merupakan kenikmatan di antara kenikmatan yang kita rasakan setelah tenggelamnya matahari di hari ini. Tentunya dengan tenggelamnya matahari bergantilah pergantian hari, pergantian tanggal, sehingga kita telah memasuki akhir dari bulan Rabiul Akhir, yakni tanggal 30 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 21 Oktober 2025 Masehi. Alhamdulillah. Kemudian menunggu masuknya waktu Isya, azan Isya, untuk salat berjamaah Isya bersama-sama kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kita sejenak bersabar, menahan diri kita, bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menyiram kalbu kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah majlis yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta adalah majlis di antara taman-taman yang surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum riyadul jannah farta'u." Jika kamu melewati taman-tamannya surga, maka nikmati taman tersebut. Singgahlah, mampirlah. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu taman-tamannya surga?" Jadi kata Nabi SAW menjawab bahwasannya taman-tamannya surga adalah majlis zikir, yakni majlis ilmu, yang alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan itu sekarang ini. Alhamdulillah. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah memulai matan dari salah satu usul. Alhamdulillah kita telah sampai pembahasan tentang 4 perkara yang wajib diketahui, yakni pertama, ilmu telah kita jelaskan baik di dalam firman Allah dan hadis Nabi SAW. Begitu juga majelis ilmu, keutamaannya kita singgung juga sedikit. Adapun ma'rifatullah, ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, pembahasannya kita tunda karena itu adalah pembahasan pokok, nanti kita akhirkan insyaallah. Adapun yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut, al-amalu bih, mengamalkannya. Dan alhamdulillah telah kita jelaskan bahwasanya Allah membalas
apa yang kita amalkan, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang telah dikerjakan, bukan yang diketahui. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan, berdakwah di jalan Allah. Alhamdulillah telah kita jelaskan juga di pertemuan kita di pekan yang lalu. Kita mereviewnya supaya kita teringat kembali, sehingga insyaallah untuk melanjutkannya di malam ini. Jadi kita menyambung. Jadi pekan yang lalu ini yang telah kita bahas, berarti kita insyaallah di pekan ini melanjutkannya. Dan umat ini, umat Islam adalah umat dakwah, sebagaimana telah kita jelaskan di pekan yang lalu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita telah jelaskan tentang keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini insyaallah kita masuk pembahasan yang keempat, ar-rabi'ah. Yang keempat yang wajib kita ketahui adalah as-sabru 'alal adzafi, yaitu sabar di atas gangguannya. Gangguan tentu ada beberapa macam. Pertama dari diri kita sendiri tentunya, karena kita katakan gangguan dari diri sendiri, betapa banyak seseorang yang ingin memperbaiki dirinya, ingin mempelajari agama Allah, ingin banyak menghafal kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena faktor pribadi internal, maka akhirnya apa yang dicita-citakan, apa yang diimpi-impikan itu tidak berjalan dengan sempurna. Tentunya faktor malas dan maksiat, dosa dan maksiat itu juga menghalangi kita di dalam menempuh jalan kebaikan. Adapun faktor luar itu banyak sekali faktor luar, dan kita mengetahui kalau kita kembali ke perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat gangguan ketika berdakwah. Nabi dikatakan orang yang gila, majnun. Nabi dikatakan syair, penyair. Nabi dikatakan kahin, dukun. Bahkan sebagian mereka berani untuk melakukan kontak fisik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah wafatnya paman Nabi SAW, Abu Thalib. Jadi semuanya ada rintangan, ada gangguan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti dilalui, bersabar. Adapun kesabaran di sini bukan hanya di jalan dakwah, tetapi bersabar di dalam menuntut ilmu, dan bersabar juga di dalam mengamalkannya. Ulama kita menjelaskan bahwasanya yang telah kita singgung di pelajaran kita yang dahulu, yang telah kita selesaikan walhamdulillah di Al-Qawaidul Arba', yaitu bahwasanya sabar dibagi tiga oleh ulama kita. Kita ulang kembali. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap ujian, musibah, cobaan, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita jelaskan pada pembahasan kita di matan sebelumnya, yakni Al-Qawaidul Arba'. Alhamdulillah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wad dalilu qaulu ta'ala", yakni
surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana terdapat di matanya, wal asr, demi waktu atau demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu waktu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Alangkah banyaknya manusia, terutama di zaman sekarang ini, yang dilalaikan dengan waktu-waktu yang terbuang dengan percumanya, dengan handphone. Ini salah satu faktor eksternal yang tidak membuat kita hafal Al-Quran. Ini salah satunya. Bukan semuanya, rata-rata, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita sudah mengetahui betapa banyak waktu yang terbuang dengan benda yang cerdas itu. Semuanya bisa dijawabnya. Apalagi banyak aplikasi yang digunakan, akunnya banyak. Aplikasi ini 5 menit, anggap saja 5 menit. Pindah ke aplikasi ini, tambah 5 menit lagi. Pindah ke yang ini, dah habis waktu. Itu seandainya 5 menit. Rupanya beritanya seru. Akhirnya dibaca. Jadi waktu yang berharga, yang semua kita sama memilikinya, 24 jam dalam sehari. Jadi semua kita memiliki kesempatan waktu yang sama dalam sehari 24 jam. Tergantung daripada kita masing-masing tentunya bagaimana memanfaatkan waktu tersebut. Kemudian bersumpah dengan makhluk itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kita tidak diperbolehkan kita bersumpah dengan makhluk. Jadi misalnya kita bersumpah dengan makhluk demi bulan, demi matahari, tidak boleh. Demi Ka'bah, tidak boleh. Tetapi demi Rabbnya Ka'bah itu dibolehkan. Jadi kalau kita bersumpahnya wallahi, demi Allah, itu boleh. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengabarkan kepada kita di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita dalam kerugian semuanya. Sebagaimana waktu itu terbuang dengan percuma. Semua kita merugi, kecuali yang tidak merugi disebutkan di ayat selanjutnya, ayat ketiga, orang yang beriman. Dan orang yang beriman tersebut tidak akan memperoleh keimanan tanpa belajar. Tidak akan mengetahui, memahami rukun iman yang 6. Tidak akan mengetahui cabang-cabang dari keimanan. Coba kita tes. Kalau rukun iman 6 itu sudah jelas sejak kanak-kanak kita mengetahuinya. Coba kalau cabang-cabang keimanan kita tes ya, tes saja. Cabang keimanan berapa, Pak? 72.
70 cabang. Masyaallah, barakallahu fikum. Berarti Bapak itu belajar. Dengan pertanyaan tadi dan jawaban tadi, walhamdulillah satu masjid mengetahuinya. Lebih dari 70 cabang. Jadi sekitar 60 sab'una situna syu'bah. Jadi sekitar 70 atau 60 atau 70 cabang. Adapun yang tertinggi fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah yaitu imatatul adza 'anit thariq. Itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Al haya syu'batu minal iman. Dan malu itu sebagian dari pada keimanan. Jadi alhamdulillah itu dengan ilmu, dengan mempelajari maka tumbuhlah keimanan. Paham kita dengan iman tersebut. Lalu iman itu dibarengi dengan amal saleh, amal kebaikan. Kalau di dalam surah At-Tin, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falah alladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian ini nasihat menasihati, dakwah. Jadi bukan hanya seorang ustadz, seorang guru yang menyampaikan. Yang guru pun menerima nasihat. Namanya saling, watawa, saling. Jadi kalau ada seorang guru misalnya diberitahu ada yang lupa, lalu tidak diterima, ini salah satu tidak benar. Maksudnya seharusnya, karena tidak semua yang mengetahui semua tentang agama ini. Bahkan kata Imam Syafi'i di zamannya, itu tidak semua yang mengetahui sunnah Nabi SAW. Maksudnya sunnah Nabi SAW. Itu di zaman Imam Syafi'i. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang banyak kelalaian, faktor-faktor yang menyebabkan kita jauh dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saling menasihati yang terakhir dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita singgung perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang jihad nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, melawan hawa nafsu kita agar mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar itu merupakan jihad nafs, melawan hawa nafsu kita. Sangat berat. Jangankan kita mempelajari yang sebagaimana orang yang Allah mudahkan untuk mempelajari dengan waktu yang lama, yang kita rutin saja di masjid kita, alhamdulillah, setiap ba'da maghrib dan sebagian hari di ba'da subuh, itu berat kita untuk melangkahkan kaki. Nah, itu harus dilawan. Harus dilawan. Di situ jihadnya. Melawan nafsu kita. Kemudian kita di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang kedua yaitu melawan hawa nafsu, yaitu jihad tadi untuk mengamalkannya. Ini masih berkaitan dengan surah Al-Asr. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu berjihad melawan hawa nafsu kita untuk mendakwahkannya. Karena butuh kesungguh-sungguhan, butuh dilawannya. Terkadang kan kita malu, masih banyak ustadz yang lain. Sementara kita hanya di forum, bukan forum yang seperti ada kajian seperti ini atau khutbah Jumat. Enggak. Semua kita berkesempatan untuk berdakwah. Balighu anni walau ayah. Perhatikan di sini balighu anni. Itu dari Nabi SAW. Maksudnya jelas sumbernya dari Nabi SAW. Itu yang kita sampaikan, walau ayat, walaupun 1 ayat. Ajaran Nabi, risalah Nabi yang kita sampaikan. Jadi kalau masalah agama, kata Ustadz, yang penting berdakwah. Lalu dibacakan cerpen,
dibacakan hikayat, ini tidak boleh. Agama kita jelas, jelas landasannya, jelas apa yang harus disampaikan kepada orang lain, kepada umat. Kemudian yang berikutnya yaitu seseorang berjihad di dalam kesabaran, tentunya butuh sungguh-sungguh melawan nafsu di dalam kesabaran tersebut. Ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian di dalam kitabnya yang lain, di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, ada beberapa faktor hilangnya ajaran Islam tersebut. Yang pertama diantaranya tidak mengamalkan apa yang telah diketahui. Itu akan hilang ajaran Islam. Kita sudah mengetahui tetapi tidak diamalkan, maka itu akan membuat ajaran Islam itu hilang. Maksudnya orang tidak akan mengetahuinya lagi. Kita juga tidak nampak lagi apa itu Islam tersebut. Yang kedua, mengamalkan apa yang tidak diketahui, tidak jelas sumbernya, lalu diamalkan. Seharusnya yang diamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena kita tidak ada ilmu, dilihat orang, oh jadi seperti ini rupanya. Ini akan hilang bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini akan hilang ajaran Islam tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i. Di sini telah kita singgung di pekan yang lalu, cuman kita hanya menjelaskan. Jadi pekan ini kita hanya menjelaskan, adapun ini matanya telah kita baca di pekan yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, Imam Asy-Syafi'i salah satu imam al-aimatul arba', 4 imam dunia. Ini bukan imam hanya di Indonesia atau di Pekanbaru, enggak, tetapi dunia mengakuinya. Yang kita kenal 4 imam mazahib, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kunyah beliau Abu Abdillah, nama beliau Muhammad bin Idris. Ini harus dikenal juga. Berkata Muhammad bin Idris, siapa itu? Karena yang kita ketahui hanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Abu Hanifah siapa namanya, Pak? Imam Abu Hanifah, imam dunia. Kalau ke anak-anak kita tanya pemain bola, mungkin tahu dia semuanya. Sama klub-klubnya tahu. Jadi Imam Abu Hanifah, imam yang pertama, nama beliau Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala. Nu'man bin Thabit. Seperti Imam Syafi'i tadi yang kita kenal hanya Syafi'inya saja. Nama beliau Muhammad bin Idris bin Abbas. Ini kalau diurut ke atasnya, bin Utsman bin Syafi'i bin Hashimi. Jadi beliau dari Quraisy juga, Al-Quraisy. Jadi beliau keturunan Quraisy juga, Hashim juga, Bani Hashim. Beliau lahir di Gaza, sekarang Palestina yang sedang bergejolak atau sudah merdeka ya, tidak tahu. Pada tahun 150 Hijriah, dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan beliau mengungkapkan tentang ayat yang baru saja kita bahas sedikit. Apa kata Imam Syafi'i? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah menurunkan terhadap makhluknya kecuali surat ini saja, maka itu sudah mencukupi. Dari sini nampaklah bagi kita bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i di dalam mengambil dalil.
Semuanya sudah ada. Waktu, berharganya waktu, kemudian agar tidak merugi. Bukankah kita ingin beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung? Ulaika humul muflihun. Jadi dari sini bagaimana pemahaman Imam Syafi'i menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Dan ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi perkataan Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum," itu terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anul Azim. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Al-Bukhari, maksudnya Imam Bukhari yang memiliki kitab Sahih Bukhari. Beliau kunyahnya juga Abu Abdillah. Jadi banyak ulama-ulama terdahulu itu kunyahnya Abu Abdillah. Imam Malik Abu Abdillah, Imam Ahmad Abu Abdillah juga. Jadi banyak di antara ulama terdahulu itu nama kunyahnya dipanggil ya Abu Abdillah. Karena apa? Karena jelas itu hadis Nabi SAW bahwasanya dua nama yang paling dicintai oleh Allah, haba ilallah, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ini bagi yang insyaallah memiliki cucu, kalau bapak-bapak kita, atau masih ada juga di antara, kalau yang muda-muda ada kesempatan mendapatkan anak lagi, itu dua nama yang paling dicintai oleh Allah. Itu makanya ulama tersebut Abu Abdillah, Abu Abdillah, Abu Abdillah. Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Jadi nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Jadi dinisbahkan ke tempat asal beliau, negara asal beliau Bukhara, yang pecahan Uni Soviet sekarang, dekat-dekat yang kalau sekarang Rusia, pecahannya Uzbekistan, Tajikistan dan seterusnya. Iran bagian utara. Jadi Imam Bukhari itu lahir pada tahun 146. Jadi beliau lahir pada tahun 146 dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Beliau itu sama dengan Imam Syafi'i, hidup dengan ibunya sebagai, hanya dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. Jadi imam-imam terdahulu banyak sebagai anak yatim. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan bagaimana imam-imam ini ibunya yang mendorong mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Syafi'i rumahnya itu sebelum beliau pindah belajar dengan Imam Malik di Madinah, menjual rumahnya agar bisa belajar, meninggalkan kampung halaman, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari salah seorang yang banyak jasanya terhadap agama ini, sehingga diungkapkan oleh Imam Syarqawi rahimahullah taala bahwasanya umat ini, maksudnya umat Islam itu berhutang terhadap Imam Bukhari karena jasa beliau telah mengumpulkan hadis-hadis sahih Bukhari. Kemudian ada ungkapan lagi dari Imam Syarqawi rahimahullah taala, hutang umat ini telah dibayar oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dengan kitab syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Jadi ini kitab yang fenomenal, selalu jadi rujukan, dan kitab paling sahih di permukaan bumi setelah Al-Qur'anul Karim, di Sahih Bukhari. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari? Babun al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab
berilmu dahulu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Jadi ini adalah sebuah judul bab di kitabnya dalam Sahih Bukhari, yaitu kitab yang ketiga. Jadi pertama, kalau kita buka Sahih Bukhari, yang pertama itu kitab Badiul Wahyi. Kemudian setelah selesai beberapa hadis, akan masuk ke kitab yang kedua dengan Kitabul Iman. Kemudian yang ketiga baru Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Di Kitabul ilmu tersebut kita lihat bab-babnya, maka akan muncul bab ini. Babun al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu dahulu, belajar dahulu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Lalu wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pelajari, ilmui, yaitu la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang pertama kali wajib diketahui oleh seorang muslim, yaitu la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tentu ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatalnya. Itu maksudnya agar kita memahami dan agar kalimat la ilaha illallah tersebut menghujam ke dalam sanubari kita. Itu tidak, kalimat itu kalau sudah menghujam ke dalam hati kita, itu tidak akan lekang dengan panas dan tidak akan rapuh dengan hujan. Saking kuatnya kalimat tersebut apabila sudah menghujam ke dalam hati kita. Maka di akhir ini, alinea ini, fabada bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Maka dimulailah dahulu, belajar dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Nah, jadi ini yang bisa kita jelaskan, sesuatu yang tertunda, yaitu alinea yang pertama yang tertunda di pekan yang lalu. Alhamdulillah, secara garis besarnya kita telah mengetahui apa maksud dari alinea yang pertama ini. Kita masuk ke alinea berikutnya. Tentunya waktu yang sampai waktu yang ditentukan, ya, minimal kita ketahui apa itu alinea berikutnya. Insyaallah, seandainya tidak bisa, ya tentunya tidak bisa di kesempatan ini, cuman kita mengetahui apa yang insyaallah yang akan kita pelajari di pekan yang akan datang. Lalu di alinea berikutnya kata penulis, i'lam rahimakumullah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasati hazihil masail wal amalu bihin. Jadi ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu, sesungguhnya, yajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan, ta'allum, untuk mempelajari salasati hazil masail, tiga masalah, untuk mempelajari tiga masalah, wal amalu bihin, dan mengamalkannya. Yang sebelumnya 4 perkara, yang sekarang 3 masalah dan wajib mengamalkannya. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita, wa razaqana, yang telah memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi setelah Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bayangkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan ini. Pembahasan yang pertama, bal arsala ilaina rasula, bahkan diutus kepada kita rasul-rasul. Kemudian apalagi disebutkan, faman atahu
dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatinya, maka ia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang menyelisihi utusan tersebut, rasul tersebut, maka dia akan masuk neraka. Wad daliluhu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menyebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-15, yang ke-16, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Nah, insyaallah untuk pembahasan ini insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang, karena waktu Isya telah masuk. Kita dengarkan kumandang Isya dan insyaallah kita akan sholat berjamaah sholat Isya. Dan walhamdulillah, kalau kita perhatikan waktu kita dari melangkahkan kaki dari rumah datang ke masjid, sholat berjamaah, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, kemudian mendengarkan untuk menyirami jiwa kita dari kekeringan fata morgana dunia, sedikit kita mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan hari akhirat. Lalu sebelum kita berpisah, kita juga sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan perjumpaan dan perpisahan kita di masjid ini adalah perjumpaan dan perpisahan karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.